Alamat IP cookie sama password atas main server 8.8.1.1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini kita akan membahas settingan yang saya pakai di lab virtual machine saya. Di sini kita akan men-setting untuk yang Linux terlebih dahulu ya. Kita akan men-setting Metasploitable sama Kali Linux-nya. Oke, kita masuk ke topologi kita terlebih dahulu. Nah, di sini belum ada Metasploitable, kita tambahkan ya. Tambahkan Metasploitable, bentar. Oke. Metasploitable ini itu adalah sebagai korban ya, victim, menggunakan internal network. Untuk IP-nya di sini kita akan setting ke 10.200.200.50 sesuai apa yang kita rencanakan kemarin ya. Kita men-setting IP dari Metasploitable. Oke, nah mungkin kenapa saya masih melanjutkan topologinya, karena di sini itu biar lebih mudah difahami gitu ya, topologi dari lab yang akan kita bangun itu seperti apa gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke settingannya ya. Di sini saya sudah melakukan running ke Metasploitable sama Kali Linux-nya. Oke, di sini kita setting untuk di bagian Metasploitable-nya terlebih dahulu. Kita cek ifconfig. Nah, di sini belum punya IP ya di bagian Ethernet 0-nya. Nah, saya sudah menyiapkan untuk settingan dari awal sampai jadinya guys. Jadi enak banget di sini. Nah, yang pertama kita baca di file interface-nya terlebih dahulu. Ntar mana tadi? Oke, kita cat. Ini guys ya, yang langkah pertama dulu ini. Kita cat tc network interface. Nih, belum ada settingannya. Ya, masih ke defaultnya. Di sini menggunakan iNet-nya menggunakan DHCP. Nah, terus langkah kedua kita baca file konfigurasi DNS-nya ya, ini. Ada di resolve.conf. Cat c resolve.conf. Di sini juga belum kita setting ya. Kita akan melakukan setting sekarang. Nah, untuk konfigurasinya itu seperti ini. Kita masuk ke file interface-nya ya, menggunakan nano. Kita edit menggunakan nano. Nano etc network interface. Oke, di sini kita akan mengikuti apa yang telah saya tulis di sini ya. Ini enak banget, teman-teman tinggal ngikutin aja. Ini kita efface-nya, inetnya itu kita ganti jadi static, lalu address-nya atau alamat IP kita itu akan kita setting menjadi .50 ya, seperti di topologinya. Oke, kita ganti terlebih dahulu
kita ganti jadi static, terus kita tambahkan address. Sini kita masukkan IP yang ingin kita gunakan 50, lalu kita masukkan netmask-nya. Netmask itu adalah subnet mask-nya ya guys ya. Netmask mana tadi? Netmask 255 0. Lalu di sini kita masukkan gateway-nya. Gateway itu apa? Gateway itu adalah sebagai penghubung. Nah, yang sebagai penghubung di sini itu adalah ini. Nah, saya jelaskan pakai topologi ya biar enak. Nah, itu adalah ini si firewall ya, yang sebagai router juga, gitu, yang si OpenSense-nya. Kita menggunakan IP ini untuk gateway-nya. Gateway 10.200. 254. Lalu yang terakhir itu ada DNS name server. Kita setting ke ke alamat IP Google sama Cloudflare. DNS name server 8.8.8.1.1. Nah, kalau sudah kita Ctrl O, kita enter, lalu kita Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan setting untuk DNS-nya. Kita akan ikutkan sama ya. Kita akan ikut milik si Google sama si Cloudflare. Untuk settingannya, bentar. Untuk settingannya itu ada di resolve.conf. Sudo nano etc resolve.conf. Di sini kita buat name server 8, name server 1, lalu kita Ctrl O, kita enter, kita Ctrl X. Nah, coba kita ping ke router kita ya, atau ke firewall kita 202.54. Oke, belum ada ya, coba kita ifconfig. Juga belum ada. Nah, caranya di sini itu kita restart dulu ini network service-nya gitu ya. Nah, ini untuk file restartnya itu ada di etc inid networking. Oke, kita etc sudo etc lalu di inid ya tadi, inid benar, lalu networking, kita restart, kita ulang lagi. Oke, kita if config, coba udah ada belum? Oke, di sini udah ada ya, 10.200.250 ya di bagian Ethernet 0. Kita coba ping ke router kita 100.254. Nah, oke, di sini untuk settingannya sudah berhasil. Kita coba akses ke internet ya, kita ping google.com. Oke, udah berhasil juga. Nah, langkah selanjutnya kita akan setting di Kali Linux-nya. Nah, untuk settingan di Kali Linux itu mudah guys ya. Pakai GUI itu udah bisa yang versi terbaru. Yang kita config Ethernet 0 apa? Oke, di sini kita belum mendapatkan IP ya, karena belum kita setting. Nah, cara settingnya itu teman-teman
klik ke kanan ini ya, di bagian network. Nah, klik kanan, terus edit connection. Nah, di sini itu pilih yang bagian wired connection, klik 2 kali. Nah, lalu pindah ke bagian IP. Nah, saya besarkan terlebih dahulu IP v4 setting ya, IP version 4. Nah, di sini kan ada metode nih ya. Nah, metodenya teman-teman pilih yang manual. Oke, nah lalu kita di sini add. Nah, untuk settingannya itu seperti ini. Nah, settingan di Kali Linux. Nah, saya juga sudah uh, memberikan langkah-langkahnya secara lengkap ya di sini. Nah, bisa teman-teman baca. Nah, lalu kita isi nih addressnya, kita ingin berapa gitu. Nah, di sini berapa? Kali Linux itu adalah 10.200.210 gitu. Mana guys? Nah, di sini kita setting ya, address itu alamat IP kita ya. 10.200.210. Nah, teman-teman mungkin bingung ya nanti bedanya apa gitu setelah kita setting apa enggak. Kita coba ping ke Google, nggak bisa. Ping ke router, nggak bisa gitu ya. Ping ke Metasploit, nah juga belum bisa. Nah, makanya kita setting dulu nih. Tadi mana guys? Nah, kita setting di bagian wired connection-nya dulu. Nah, netmasknya kita bikin 24 ya. Terus gateway-nya, gateway ini sebagai penghubung. Nah, penghubungnya kita ikutkan si router kita. Terus 254. Nah, kalau sudah, oh iya, nah ini lupa juga untuk DNS servernya kita ikutkan punyanya si Google ya. 888 lalu ini 8844. Nah, kalau udah kita klik save. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba konekkan. Nah, udah bisa tersambung. Nah, lalu kalau kita coba ping ke Google, nah udah mendapatkan internet gitu ya. Nah, kalau kita ping ke Metasploitable, nah kita juga udah tersambung. Kalau kita ping ke router kita juga sudah tersambung. Nah, kita first scanning guys ya. Kita akan scanning menggunakan Nmap. Nmap SV, janganlah berat ya SV, kita Nmap. Kita pakai yang default saja. Nah, di sini udah bisa melakukan scanning ke Metasploitable. Di sini ada beberapa port yang terbuka ya. Di sini banyak ya, emang karena ini itu settingan vulnerable ya, settingan rentan. Nah, mungkin untuk settingan bentar. Nah, untuk settingan firewall ya sebagai router OpenSense-nya ini itu teman-teman bisa setting mengikuti channel YouTube ini. Oke. Nah, kenapa saya nggak praktekkan ya? Karena ini itu lama banget gitu. Lamanya itu bukan karena settingannya itu mudah, tapi karena loadingnya nanti itu lama banget guys ya. Nah, yang pertama teman-teman setting itu ya OpenSense-nya ini. Jangan yang Metasploitable ataupun Kali Linux-nya gitu ya. Nah, untuk Metasploitable mungkin belum saya tunjukkan kemarin ya. Nah, networknya itu sama ya, menggunakan internal network. Oke, mungkin cukup seperti itu saja video setting di bagian Linux-nya ya. Nanti nextnya kita akan setting di bagian Windows Server, Windows 10 sama Ubuntu SIEM-nya gitu ya. Oh iya, ini harusnya
eee, Linux juga ya? Saya lupa, nanti saya buatkan juga, sekalian sama Windows Server sama Windows 10-nya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dengan, settingan yang saya berikan tadi, boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan bantu kok sampai bisa. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.